Sejarah sepak bola Indonesia dalam kancah dunia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa tahun ke-1938. Saat itu, negara bernama Indonesia belum berdiri. Yang ada hanyalah wilayah jajahan Belanda bernama Hindia Belanda. FIFA, Badan Sepak Bola Dunia, memberikan undangan kepada Hindia Belanda untuk tampil di Piala Dunia edisi ketiga yang digelar di Prancis. Partisipasi ini lahir dari sebuah konteks politik yang unik. Sebetulnya, Jepang juga ikut mendaftar sebagai peserta, tetapi mereka kemudian mundur. Karena itulah, Hindia Belanda yang merupakan salah satu koloni Belanda diberikan kesempatan untuk menggantikan posisi. Tim Hindia Belanda berangkat ke Prancis dengan susunan pemain yang sebagian besar diisi oleh orang-orang keturunan Belanda yang tinggal di Hindia, serta beberapa pemain lokal. Salah satu yang paling dikenal adalah Tan Mo Heng, kiper keturunan Tionghoa yang cukup menonjol di masanya. Namun secara keseluruhan, tim ini tidak bisa disebut sebagai representasi penuh dari masyarakat Nusantara. Saat berlaga di Prancis, Hindia Belanda langsung berhadapan dengan Hungaria, salah satu tim kuat Eropa. Pertandingan berlangsung di kota Reims pada tanggal 5 Juni tahun 1938. Hasilnya, Hindia Belanda kalah telak dengan skor 0-6. Karena pada masa itu format Piala Dunia masih sistem gugur, kekalahan tersebut membuat mereka langsung tersingkir. Meski hanya sekali bertanding, keikutsertaan Hindia Belanda tetap tercatat dalam sejarah. FIFA mencatat bahwa tim Hindia Belanda adalah tim Asia pertama yang tampil di Piala Dunia, mendahului Jepang, Korea Selatan, atau Arab Saudi. Hingga kini, fakta itu sering dibanggakan meskipun banyak catatan bahwa tim itu lebih mewakili kolonial Belanda daripada bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, sepak bola menjadi salah satu olahraga yang berkembang pesat. PSSI yang sudah berdiri sejak 1930, semakin kokoh sebagai induk organisasi sepak bola nasional. Sepak bola tidak hanya olahraga, tetapi juga sarana pemersatu bangsa. Pada dekade 1950-an, tim nasional Indonesia sudah mulai mencuri perhatian. Salah satu momen yang sangat bersejarah terjadi di Olimpiade Melbourne ke-1956. Indonesia berhasil menahan imbang Uni Soviet dengan skor 0-0 di perempat final. Padahal, Uni Soviet saat itu adalah kekuatan raksasa dunia sepak bola yang akhirnya menjadi juara Olimpiade. Meski kalah di pertandingan ulang dengan skor 0-4, hasil itu membuat Indonesia dikenang sebagai salah satu tim Asia yang berani menantang Eropa. Banyak media dunia waktu itu menyoroti penampilan heroik Indonesia. Namun, setelah itu perjalanan tim nasional seringkali terhambat. Infrastruktur yang terbatas, organisasi yang kurang solid, dan minimnya dukungan profesional membuat prestasi timnas berjalan naik turun. Sejak 1958, Indonesia secara resmi mulai mengikuti babak kualifikasi Piala Dunia. Namun jalan menuju putaran final selalu berat. Lawan-lawan yang dihadapi seringkali berasal dari Asia Timur atau Timur Tengah yang lebih maju dalam pembinaan. Beberapa momen kualifikasi yang berkesan. Kualifikasi 1986, Indonesia sempat mencatat hasil bagus dengan mengalahkan tim-tim tetangga di Asia Tenggara, tapi gagal melaju karena kalah dari Korea Selatan. Kualifikasi 1998, timnas tampil cukup solid dengan deretan pemain bintang seperti Kurniawan Dwi Yulianto dan Widodo Cahyono Putro, namun kembali gagal menembus putaran akhir zona Asia. Kualifikasi 2010, Indonesia sempat berharap banyak dengan generasi Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono, dan Firman Utina, tetapi terhenti di babak awal. Kualifikasi 2022 Qatar, Indonesia mencatat hasil buruk dengan hanya mengumpulkan 1 poin, menjadi juru kunci grup. Meski sering gagal, antusiasme masyarakat Indonesia tidak pernah surut. Setiap kali kualifikasi digelar, stadion-stadion besar seperti Gelora Bung Karno selalu penuh dengan supporter yang bersemangat mendukung Garuda. Memasuki dekade 2020-an, perkembangan sepak bola Indonesia mulai menunjukkan harapan baru. Ada beberapa faktor yang memberi optimisme. Pertama, pembinaan usia muda, program Elite Pro Academy, Liga 1 U16 dan U18, serta Garuda Select di Eropa memberi ruang bagi pemain muda untuk berkembang.
Kedua, pemain keturunan. PSSI mulai mengupayakan naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Eropa, seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Ketiga, infrastruktur. Stadion-stadion baru dibangun, termasuk yang dipakai untuk Piala Dunia U20 meskipun ajang itu batal digelar di Indonesia. Keempat, kepelatihan. Kedatangan Shin Tae-yang, pelatih asal Korea Selatan, membawa perubahan signifikan dalam disiplin dan gaya bermain tim nasional. Hasilnya mulai terlihat ketika Indonesia tampil di Piala Asia 2023, mengakhiri penantian panjang untuk kembali tampil di turnamen bergengsi Asia. Meski belum mampu bersaing di level tertinggi, semangat generasi baru ini memberikan kepercayaan diri bagi bangsa. Hingga kini, Indonesia masih berjuang untuk bisa kembali tampil di Piala Dunia, kali ini dengan nama resmi Republik Indonesia, bukan Hindia Belanda. FIFA sudah menetapkan bahwa jumlah peserta Piala Dunia akan bertambah dari 32 menjadi 48 tim, mulai edisi ke-2026. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi tim-tim Asia, termasuk Indonesia. Zona AFC kini akan memiliki 8 jatah langsung dan 1 jatah playoff. Peluang yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Target besar ini membuat masyarakat berharap Indonesia bisa menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya dengan identitas penuh sebagai bangsa merdeka. Para pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, hingga Rizky Ridho dianggap sebagai simbol harapan baru. Lebih dari sekadar olahraga, sepak bola di Indonesia adalah cerminan identitas bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, hampir setiap daerah memiliki lapangan sepak bola, baik di desa kecil maupun kota besar. Dukungan supporter Indonesia juga dikenal luar biasa. Kelompok seperti Jakmania, Bobotoh, Bonek, Aremania, dan banyak lainnya menjadi bagian dari kultur sepak bola yang unik. Meski kadang diwarnai konflik, pada momen-momen tertentu mereka bersatu ketika timnas Garuda berlaga. Setiap kali lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di stadion internasional, ada rasa haru dan kebanggaan yang tak bisa diukur. Itulah alasan mengapa masyarakat terus bermimpi suatu hari nanti Garuda akan benar-benar terbang di Piala Dunia. Perjalanan Indonesia di Piala Dunia dimulai dari sebuah bab kecil pada 1938, ketika Hindia Belanda menjadi wakil Asia pertama. Itu adalah catatan sejarah yang tidak bisa dihapus, meskipun secara nasional tidak sepenuhnya mencerminkan bangsa Indonesia. Sejak merdeka, Indonesia berulang kali mencoba menembus Piala Dunia namun selalu gagal. Meski demikian, semangat tidak pernah padam. Dari generasi ke generasi, pemain-pemain terbaik Indonesia selalu lahir, membawa harapan baru bagi 270 juta rakyat yang mencintai sepak bola. Kini, dengan sistem baru, pembinaan yang semakin baik, serta dukungan rakyat yang tak pernah surut, mimpi itu mungkin suatu hari akan menjadi kenyataan. Saat Garuda benar-benar terbang di panggung Piala Dunia, itu akan menjadi perayaan bukan hanya olahraga, tetapi juga kebanggaan nasional yang ditunggu-tunggu sejak lebih dari 8 dekade lalu.